Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 R002 Media Pembelajaran Matematika berbasis ICT akan memberikan tutorial atau cara membuat media pembelajaran matematika dengan materi unsur-unsur lingkaran dengan menggunakan software umum yaitu PowerPoint. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu memilih template pada PPT yang akan kita gunakan. Saya memilih ini. Lalu selanjutnya kita bahas dulu materi apa saja yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, saya menggunakan materi unsur-unsur lingkaran. Seperti ini kita buat. Lalu kita buat poin-poin apa saja yang akan dibahas pada materi unsur-unsur lingkaran. Di sini saya membuat pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, dan ciri-ciri pada unsur-unsur lingkaran. Lalu selanjutnya yang akan kita buat adalah tanda home, back, dan next agar mempermudah kita dalam menggunakan media kali ini. Caranya yaitu bisa dengan shape yang ada di sini, terserah mau menggunakan yang bentuk apa. Di sini saya buat seperti ini. Lalu kita buat back dan next-nya. Nah, setelah kita buat, lalu kita atur tanda home, back, dan next-nya agar mempermudah kita. Yang pertama kita klik home, lalu insert, lalu action, kita klik hyperlink to first slide. Oke. Lalu selanjutnya back, insert, action, hyperlink to first slide. Oke. Lalu untuk next, action, hyperlink to next slide. Oke. Nah, sudah kita atur. Yang lainnya juga dapat kita atur seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur agar keyboard pada laptop atau HP yang kita gunakan itu tidak mengganggu dalam menggunakan media ini. Nah, kita atur terlebih dahulu agar bisa diklik hanya dengan tanda home, back, dan next jika ditekan atau diklik. Yang pertama yaitu kita pilih transition. Kita tidak usah checklist ini, kita hapus checklistnya. Lalu kita tekan slideshow, lalu set up slideshow, kita pilih yang ini, Yoks. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita perbesar, dia hanya bisa ditekan next, home, tapi tidak bisa ditekan yang lainnya. Setelah menu home tadi telah dibuat, langkah selanjutnya adalah kita ke halaman kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi pada slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan cara pembuatan home atau laman awal. Nah, apabila kita mengklik icon KDKI maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk itu kita harus membuat terlebih dahulu slide kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu cara membuatnya kita hanya menggunakan shapes seperti ini. Kita pilih bentuk apa yang kita inginkan, lalu kita tulis kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Lalu di sini juga ada icon home. Jadi apabila kita mengklik icon home ini, dia akan kembali kepada laman awal yang tadi. Caranya yaitu kita klik home, lalu kita klik action, kita klik hyperlink to, lalu kita pilih first slide, maka dia nanti akan kembali ke slide yang awal. Lalu kita klik OK. Begitu juga yang indikator. Di sini juga sudah ada tadi icon indikator. Apabila kita mengklik icon indikator ini, maka nanti akan langsung muncul ke slide indikator. Dan di sini juga ada
icon home, lalu kita klik home. Sama seperti yang KD tadi, kita klik action, kita pilih hyperlink to, kita pilih first slide, lalu kita klik OK. Baik, untuk langkah selanjutnya itu adalah membuat kuis. Jadi pada menu awal sudah dibuat tadi menu kuis. Jadi apabila kita klik kuis, maka nanti akan langsung menuju halaman ini. Jadi cara membuatnya yaitu kita menggunakan aplikasi Spring Free 9. Kita klik kuis, maka nanti akan langsung tampilannya itu seperti ini. Jadi kita pilih introduction, lalu nanti akan muncul intro slide seperti ini. Jadi kita bisa menulis apa yang kita inginkan di sini. Di sini kami menuliskan selamat datang di kuis unsur-unsur lingkaran. Dan di sini deskripsinya yaitu bisa perlu perintah selanjutnya. Lalu kita klik introduction lagi, dia akan membuka ke user info form. Jadi di sini berisi data diri atau data yang akan diisi oleh siswa. Di sini kami mengaktifkan nama dan kelas. Lalu kita klik introduction lagi, lalu akan menuju quiz instruction seperti ini. Apabila telah selesai introduction-nya, lalu kita pilih question. Di sini saya menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Kita klik, maka langsung tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masukkan soal di sini. Dan di sini ada tulisan correct, artinya itu adalah jawaban yang tepat, dan sini choice itu pilihannya kan. Dan di bawah sini ada tulisan correct dan incorrect. Jadi apabila nanti siswa menjawab dengan benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan apabila salah, maka akan muncul tampilan yang ini. Dan apabila siswa tersebut mendapatkan benar menjawab soal, maka akan mendapatkan skor 10. Kita memilih jenis soal yang sama, maka tinggal kita duplikat saja, lalu kita ganti pertanyaannya, sama seperti langkah-langkah yang pertama tadi. Di sini saya menggunakan 5 soal. Apabila semuanya telah selesai diketik, maka kita bisa ke menu selanjutnya yaitu result. Nah, di sini ada tulisan jika apabila selesai dan siswa tersebut memenuhi batas nilainya, maka di sini akan muncul congratulations, you pass, artinya kamu lulus. Lalu kita pilih properties. Nah, di sini kita bisa memasukkan jenis judul kuis yang kita ingin. Lalu nanti kita klik save, nanti kita close. Nah, apabila telah selesai, semua kuisnya telah selesai dan memenuhi, maka kita bisa klik save and return to course. Maka nanti akan langsung kembali ke PowerPoint dan tampilannya langsung akan seperti ini. Sebelum kita record slideshow, saya akan memperkenalkan fitur slideshow-nya terlebih dahulu. Pada menu slideshow ada ribbon record slideshow. Jika kita klik record slideshow ini, maka akan terdapat dua pilihan, yaitu record from beginning dan record from current slide. Bedanya yaitu record from beginning, kita akan merecord presentasi kita dari awal sampai akhir. Tetapi jika menggunakan record from current slide, maka kita akan merecord slide-slide tertentu saja. Di sini saya akan contohkan merecord dengan menggunakan slide-slide tertentu saja. Ketika kita klik ini, maka akan muncul dua pilihan yang harus kita centang. Teman-teman bisa memilih jika ingin merekam slide dan animasinya saja tanpa menggunakan suara. Teman-teman bisa untuk tidak mencentang slide dan animasi tersebut. Jika teman-teman
ingin menggunakan suara kita, maka teman-teman bisa mencentang dua-duanya. Nah, selanjutnya kita klik Start Record. Nah, sekarang saya akan mencontohkan dengan menggunakan suara. Di sini kita akan membahas media pembelajaran berbasis ICT dengan materi unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, kita akan membahas KD dan KI. Yang kedua, kita akan membahas indikator. Dan yang ketiga, kita akan membahas materi. Dan yang keempat, kita akan membahas kuis. Serta yang terakhir, langkah-langkah membuat media ICT unsur-unsur lingkaran menggunakan GeoGebra. Nah, jika kita sudah merecordnya, maka kita akan klik ini. Selanjutnya kita akan kembali ke sini. Jika terdapat sound seperti ini, maka suara kita terekam. Kita langsung saja membuka website dari GeoGebra Classic. Nah, di sini kita akan membuat lingkarannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan circle, center, dan radius. Nah, di sini kita mengambil radius 4. Oke, nah di sini itu kan tidak akan berubah-ubah. Nah, jika kita geser, dia akan tetap, dia tidak akan berubah jari-jarinya. Oke, nah setelah ini kita bisa memberikan warna dari lingkarannya, itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita buka setting, kemudian color, kita akan memberikan warna, oke, warna grey. Kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Kita pilih button, caption. Kita buat captionnya unsur lingkaran. Oke. Nah, coba kita kontrol copy, kemudian kita kontrol paste. Oke. Nah, seharusnya bukan foreground color ya, tapi untuk backgroundnya. Nah, untuk background itu kita pilih warna merah. Oke. Kemudian untuk foregroundnya kita warna hitam karena tadi kita salah memberikan warna. Nah, oke. Kemudian kita akan membuat slider. Nah, di sini kita simbolkan dengan A. Kemudian kita buat minimumnya itu 0 dan maksimumnya kita buat saja 12 ya. Oke, 12. Dan di sini kita buat speednya itu cukup 2. Kita coba 2 dulu deh. Oke. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, biar di sini kita hanya ingin melihat dari lingkarannya ya. Jadi untuk sumbunya itu bisa kita hapus saja, bukan dihapus ya, tapi tidak kita tampakkan. Oke, kita cari setting. Oke, kita nonaktifkan show access-nya. Ya. Oke, kemudian kita tulis, kita terahkan apa saja yang ingin kita buat dalam unsur-unsur lingkarannya. Oke, kita buat lagi buttonnya. Nah, kita di sini akan membuat titik pusat ya. Kita akan membuat titik pusat terlebih dahulu. Titik pusat. Oke, setelah titik pusat kita
akan membuat jari-jari. Setelah jari-jari itu ada diameter, kemudian tali busur. Kita buat pembuatan itu tali busur, kemudian ada busur, kemudian ada juring, dan juga setelah juring itu ada tembereng. Oke, saya rasa cukup. Nah, di sini kan untuk ukuran fontnya atau hurufnya itu sama besar dengan ini. Nah, kita akan membuat yaitu lebih kecil. Oke, kita blok terlebih dahulu. Kita buka setting, kita buka style. Teks ya. Oke, teks. Kita buka teks. Nah, di sini kita buat medium. Oke, medium. Oke, titik pusatnya belum ya. Titik pusat juga kita buat medium. Oke. Setelah ini, nah unsur-unsur dari lingkarannya ini kita copy. Karena kan sini kita akan membuat dua ya. Untuk copy, paste. Oke. Begitu penanganan ini. Nah, ini mungkin dari teman-teman bingung kenapa sih kita membuat dua. Nah, nanti itu di sini nanti akan kita melakukan ketika on click ya, ketika on click titik pusat. Nah, nanti dia akan memberikan perubahan. Yang mana di sini ketika titik pusat nanti dia akan menampilkan dari kita nanti akan menampilkan di dalam lingkaran ini mana sih titik pusat itu. Jadi itu nanti akan menunjukkan atau merepresentasikan di dalam lingkaran itu. Nanti kita lihat ya. Kemudian kita beri warna yang berbeda, yang unsur-unsur lingkaran yang berada di sebelah kanan. Nah, ini nanti kita sesuaikan dengan titik pusatnya. Oke, sebelumnya ini kita membuat slidernya ini A1, kemudian kita membuat slider lagi. Kita simbolkan dengan B1B ya. Oke, kita minimal untuk 0 sampai 12 kita samakan. Jadi ini kita 2. Oke. Nah, kemudian kita mulai dari titik pusat. Nah, di titik pusat kan ini A, ini warna biru. Jadi kita samakan saja yang di sebelah sini itu kita buat warna biru. Kita buat warna background color. Kita buat warna biru. Oke. Ya, warna biru ini. Kita samakan warnanya, itu warna biru. Oke. Kemudian di sini yang titik pusat, kita klik setting. Nah, kita klik setting, kemudian kita buat advance-nya itu A lebih besar, jadi sama dengan 1. Langsung saja ya, kita dengan scriptnya. Ketika on click, oh ya. Ketika on click itu B sama dengan 1, kita enter, jangan lupa di enter. Oke. Kita blok saja agar mempercepat dalam pembuatan sinetronnya ya. Kita buka advance. Nah, untuk jari-jari tadi kan A lebih besar sama dengan 1, kemudian ini A lebih besar sama dengan 2, dan scriptnya itu ketika diklik B sama dengan 2, kita enter. Kemudian untuk diameter advance-nya itu A lebih besar sama dengan 3, enter. Untuk scriptnya itu B sama dengan 3, enter. Dan untuk tali busur
advance-nya itu A lebih besar atau sama dengan 4, enter. Script-nya B sama dengan 4, kita enter. Dan untuk busur, A lebih besar sama dengan 5, dan untuk script itu B sama dengan 5, sama ya dia, advance 5 dan script juga 5, enter. Dan untuk juring itu advance-nya A besar sama dengan 6, enter. Script-nya itu B sama dengan 6, enter. Dan untuk tembereng advance-nya A besar atau sama dengan 7 ya, oke. Oke, 7, kita enter. Dan untuk scripting-nya itu D sama dengan 7. Oke. Nah, kenapa sih kita buat seperti ini? Nah, kita lihat ya perubahannya. Ketika A sama dengan 1, oke, ketika A-nya 0, tidak. A1, titik pusat, 2 jadi diameter, tadi busur, juring, dan tembereng. Oh ya, saya lupa yang untuk di judul atau di di sini yang unsur-unsur lingkaran kita buat, kita klik setting. Nah, kita klik setting, kita buka di scripting. Oke, kita buka di scripting. Itu start animation. Enter. Oke. Oke, kita klik. Yap, jalan ya animasinya. Oke, titik pusat, jari, diameter, tali busur, juring, tembereng. Yap. Masih ada satu lagi yang di sini. Nah, ini itu kita setting di advance, yaitu A besar dari 0. Oke, kita enter. Kemudian tadi ketika A-nya, kita geser A-nya itu ke 1. Sudah. Oke. Di Yep. Oh ya, ada yang tertinggal satu. Sebelumnya kita buat satu lagi button. Oke, button. Kita buat tanda silang ya. Kita buat tanda silang. Atau kita X saja. Yep. Nah, ini X. Next kita beri warna. Di sini saya akan memberi warna merah. Oke, merah. Kemudian di sini untuk scriptnya itu A besar sama dengan tadi sampai 7 ya, berarti sekarang 8. Enter, enter. Kemudian untuk scriptnya itu on click, berarti B-nya itu coba kita sama dengan 0. Ya, coba kita sama dengan 0 ya. Kita enter. Oke, benar. Oke, tadi seperti ini. Kita klik unsur. Sepertinya ada yang keliru dari ini. Oke, nah yang pertama itu tadi titik pusat, itu sudah kita setting sebelumnya, itu ada yang tertinggal, yaitu pada
pada slider A. Oke. Nah, pada slider A itu kita setting, kita buka setting dari slider A. Nah, yang untuk slider A itu, nah yang untuk slider A itu repeat. Oke, yang di incrementnya itu kita berikan angka 0,01. Kemudian untuk repeatnya kita hanya sekali, jadi kita pilih yang once, increasing once. Oke. Bisa dari A-nya 0, berarti di sini. Oke. Nah, yang di sini itu berarti skip. Ya. Ini start animation A. Oke, kita enter. Yap, mari kita coba, kita klik. Yap. Ya, kita ini keluarkan dulu. Ini tadi sudah untuk scripting ya. Yang sebelah sini berarti tinggal kita blok agar mempercepat dalam melakukan pengeditan. Oke, yang di advance ini kita berikan nilai B itu besar dari sama dengan 1. Kemudian ini belum kita klik ya, bagian mana saja. Oke, agar terlihat ini B itu lebih besar dari 1, dan untuk jari-jari itu B besar dari 2, kita enter. Kemudian untuk diameter itu B besar dari atau sama dengan 3, dan untuk tali busur B besar dari atau sama dengan 4. Kemudian untuk busur berurutan ya, jadi dari 4, kemudian 5, dan seterusnya. Begitupun dengan join. Berarti yang join itu B besar atau sama dengan 6. Dan untuk kebereng itu B besar atau sama dengan 7. Oke. Ini udah selesai. Ya. Nah, yang titik pusat berarti ini juga kita setting. Oke. Kita setting advance, itu dia akan muncul, dia akan muncul bukan B itu lebih besar ya, lebih besar. Ini B itu lebih besar sama dengan 1. Oke. Ketika 0 tidak, coba kita titik pusat. Nah, dia nanti akan muncul ketika B itu sama dengan 1. Oke. Semisal. Oke, berarti tinggal kita menggambar jari-jari. Kita menggambar jari-jari pakai segmen. Kita klik di titik A, kemudian ke Nah, di sini kan untuk jari-jari itu berwarna hijau, jadi kita samakan dengan yang di sini agar sinkron. Kita buka setting, dan kita buka color. Kita pilih warna hijau. Oke. Ya. Akan ini itu B-nya. Jadi untuk yang garis F, kita buka setting. Nah, advance. Nah, ini untuk jari-jari itu akan tampak, jari-jari akan tampak ketika B itu besar dari atau sama dengan 2. Kita enter. Ya. Kemudian yang begitupun dengan yang titik B. Nah, yang di titik B ini akan tampak ketika B besar dari atau sama dengan 2. Kita enter. Oke, coba kita uji. Nah, jari-jari kita klik. Oke. Nah, kita klik. Itu sudah langsung ke 2 dan sudah tampak gambarnya di lingkaran. Kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita setting juga yang untuk diameter. Nah, diameter ini kita menggunakan, nah diameter kita bisa menggunakan line. Coba menggunakan line. Oke, kita menggunakan line.
Oke, ini sudah kita buat. Kemudian kita buat titik lagi. Karena di sini kita belum kita buat titik ya. Kita buat titik. Oke, poin. Yap. Nah, kemudian di sini masih ada garis nih. Di sini masih ada garis dan di sini kita show object. Oke, wait. Masih. Oke, tadi kan untuk garisnya itu sudah kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan segmen untuk menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, jadi kita hubungkan dari titik C itu ke titik D. Oke, nah setelah itu kita ganti untuk warnanya agar membedakan yang mana jari-jari dan yang mana itu diameter. Nah, kita atur warna sesuai yang kita inginkan. Oke, kita buka setting, kemudian kita buka color. Nah, di sini kita beri warna, oke, kita beri warna pink aja kali ya. Ya, kita beri warna pink. Nah, di sini kita bisa mengatur ketebalan dari garis tersebut. Kita bisa memilih ingin putus-putus, garis putus. Kita juga bisa ingin pertebal garis agar lebih jelas. Oke. Ya. Nah, kemudian kita setting untuk garisnya. Ini kita setting di advance seperti tadi. Diameter itu kan akan tampak ketika B itu besar dari atau sama dengan 3. Ya, 3. Kita enter. Oke. Coba kita turunkan ya, B itunya 2. Nah, 2 itu kan kurang dari 3. Jadi garis diameter tadi itu tidak tampak. Kemudian ini juga kita atur. Nah, untuk titik C, kita setting. Itu kan merupakan titik dari diameter ya. Jadi itu akan tampak ketika B besar dari atau sama dengan 3. Sama seperti tadi. Begitupun untuk titik D. Titik D besar dari atau sama dengan 3. Kita enter. Oke. Yap. Oke, nah diameter ini belum kita setting ya. Untuk warnanya kita samakan dengan garis diameternya. Kita buka color, background, tadi kita pilih warna pink. Oke, ini sudah sama. Berarti tinggal kita, yap. Oke, kemudian tali busur. Sebentar, kita geser terlebih dahulu. Ya, kita buat tali busur itu cukup menggunakan segmen. Kita menghubungkan titik B dengan titik D. Ya, oke, kita setting warnanya. Kita setting warna, warna merah. Nah, coba kita, yang untuk garis jari-jari sepertinya perlu kita tebal. Oke, tampak ya. Nah, yang untuk tali busur kita setting juga. Kita setting mengenai advance-nya. Kapan dia akan terlihat? Dia akan terlihat ketika B besar sama dengan 4. Oke, 4 ya. Kita enter. Yep. Kita klik yang tali busur ini. Oke, jadi tampak ya. Nah, yang ini kita setting juga sesuai dengan garis tali busurnya. Color warna merah. Yep. Banyak sekali ya fitur-fitur yang ada di GeoGebra ini, jadi kita bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan dalam merepresentasikan garis maupun gambar lainnya. Oke. Busur, kita bisa menggunakan ya circular arc ya. Nah, yang untuk circular arc ini kita bisa menggunakannya. Jadi kita membuatnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti dari titik A kemudian ke titik B, kemudian ke titik C. A, B, C itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, ini sepertinya kita perlu untuk mempertebal agar lebih jelas ya. Kemudian kita setting color sesuai yang kita inginkan. Oke, kita akan mengambil warna apa ya? Oke, warna hijau. Oke. Nah, kita setting juga seperti tadi. Busur itu akan tampak ketika ketika B besar atau sama dengan 5. Kita enter. Oke, ini kan warna oranye ya. Kemudian ini juga kita setting dengan warna yang sama agar sinkron. Yap. Nah, untuk juring itu kita bisa menggunakan
Oke. Untuk joining kita menggunakan circular sector. Ya, circular sector. Nanti kita dari titik A ke titik C. Ya. Oke. Kita setting style. Oke. Hatching, spacing. Kemudian oke, cukup. Untuk advance-nya kita setting, ya. Bisa sama dengan 6. Oke, mari kita coba. Ketika 6-nya itu 5, oke, tidak ada. Joining, oke. Oke, ternyata masih ada titik E. Ini kita setting. Advance-nya itu sama. B besar dari atas sama dengan 6. Oke, pas. Kita klik joining, ya. Sudah tertera. Kemudian ini kita samakan warna. Kita pilih color, tadi itu berwarna bukan ini tadi ya. Oke, ya, warna ini. Oke, warna ini. Berarti untuk foreground color itu putih. Ya, biar nampak tulisannya. Ini kita letakkan di sini. Oke, kemudian tinggal tembereng. Ya, tinggal tembereng. Tembereng ini kita menggunakan sama seperti tadi, yaitu circular arc. Nah, kita hubungkan titik A, B, titik B, berlawan jarum jam ya, dengan titik B. Oke. Kita setting warna dulu, karena untuk yang D sama K ini hampir mirip. Kita ambil warna warna apa ya yang kita ambil warna, coba kita ambil ya, warna hijau. Oke, warna hijau. Yap, oke, pas ya. Spacing kita perkecil. Oke, sepertinya terlalu tebal. Ini kita kecilkan agar lebih cantik dilihat. Yap. Ini tembereng itu akan tampak ketika B advance akan tampak ketika B besar dari sama dengan 7. Yap, 7. Kita enter. Oke, kemudian ini kita samakan warnanya yaitu warna hijau. Kita buka setting, kemudian color, ini warna hijau. Salah ya, ini foreground. Foreground itu warna dari fontnya. Yang kita ganti itu background. Background berarti warna hijau. Oke. Yap, kemudian untuk yang preset ini sebagai preset kita setting untuk advance tadi itu baru scripting ya, karena kan klik A sama dengan 0, kemudian B sama dengan 0. Enter. Oke, ini sudah selesai semua, coba kita praktekkan. Yap. Kita klik unsur-unsur lingkaran. Oke, dari pusat jari-jari, diameter, dari busur, joring, dan juga tembereng. Oke, sebentar. Ini untuk warna dari grafiknya ya, lingkarannya. Warna lingkarannya itu belum nampak. Wait. Kita lihat circle, kita buka setting. Color. Oke. Oke, tadi sepertinya tersetting ya. Untuk color kita ubah ke warna yang lebih cerah. Oke, sih tidak terlalu tampak. Oke.
Yap, kita coba lagi. Apakah sudah tersetting semua? Oke. Titik pusat sudah, jari-jari sudah, diameter, oke, kali busur, oke, busur, ya, juring, oke, penjaring, oke, sudah pas. Demikianlah langkah-langkah pembuatan media pembelajaran tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, ini bisa digunakan oleh para pendidik ketika memperkenalkan mengenai unsur-unsur lingkaran tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.